Sungguh sangat ketat. Tepat pagi ini, latihan perdana Timnas Indonesia di Arab Saudi berjalan sangat ketat. 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia langsung dicoret. Sungguh sangat ketat. Tepat pagi ini, latihan perdana Timnas Indonesia di Arab Saudi berjalan sangat ketat. 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia langsung dicoret. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, prediksi mengejutkan. Begini bocoran line up Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia bersiap menghadapi ujian berat pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Di laga perdana Grup B, skuad Garuda akan menantang Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025. Duel ini dipastikan menjadi salah satu laga terpenting untuk menjaga asa Garuda menuju putaran final Piala Dunia. Berikut ini 5 fakta menarik yang harus kalian tahu. 1. Patrick Kluivert bawa 28 pemain terbaik. Pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi mengumumkan daftar 28 pemain yang dipersiapkan menghadapi Arab Saudi. Nama yang paling dinanti publik tentu adalah Ole Romeni, penyerang andalan yang sempat absen karena cedera. Kehadiran Romeni dipandang sebagai amunisi penting untuk mengangkat daya dobrak lini depan Garuda. Selain Romeni, mayoritas wajah-wajah andalan masih tetap dipertahankan. Dari sektor belakang, nama-nama solid seperti Jay Itzes, Sandy Walsh, hingga Kevin Dix kembali menjadi tumpuan. Dengan komposisi ini, Kluivert menegaskan bahwa ia membawa campuran pemain berpengalaman dan pemain yang tengah berada di performa terbaiknya. 2. Formasi 4-2-3-1 jadi senjata andalan. Patrick Kluivert diprediksi tetap setia pada formasi 4-2-3-1. Skema ini terbukti efektif ketika Indonesia melibas Taiwan 6-0 dan menahan Lebanon tanpa gol di FIFA Matchday September lalu. Dengan pola ini, Garuda memiliki keseimbangan antara soliditas pertahanan dan variasi serangan. Emil Audero, kiper Cremonese yang tengah tampil gemilang di Liga Italia, kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama di Bawar Mistar. Sementara di belakang, 4 bek sejajar, Walsh, Itzes, Dix, dan Dian James siap menjadi tembok pertahanan menghadapi tekanan Arab Saudi yang dikenal dengan serangan cepatnya. 3. Duet pivot kokoh di lini kemah. Untuk mengawal transisi dari bertahan ke menyerang, Kluivert diyakini akan mengandalkan duet Calvin Verdonk dan Joey Pelupessy. Keduanya memiliki gaya permainan yang saling melengkapi. Verdonk agresif dalam distribusi bola, sementara Pelupessy dikenal disiplin menjaga area tengah agar tidak mudah ditembus lawan. Kehadiran mereka akan sangat vital mengingat Arab Saudi memiliki gelandang kreatif dengan visi permainan tajam. Apabila keduanya mampu menjaga ritme dan distribusi bola, lini serang Indonesia akan lebih mudah berkembang. 4. Lini serang bertabur kreativitas. Di sektor serang, Kluivert diperkirakan menurunkan trio Miliano Jonathans, Ragnar Oratmangoen, dan Eliano Reyenders untuk menopang ujung tombak Ole Romeni. Kombinasi ini dianggap paling menjanjikan karena memadukan kecepatan, kreativitas, dan naluri gol tinggi. Jonathans dapat memberi variasi serangan dari sayap kanan dengan kecepatannya. Oratmangoen yang piawai dalam duel 1 lawan 1 menjadi ancaman dari sisi kiri. Sementara Reyenders akan berperan sebagai penghubung lini tengah dan lini depan, memberi ruang bagi Romeni untuk lebih fokus mencetak gol. 5. Romeni jadi harapan utama Garuda.
Ole Romeni menjadi figur yang paling disorot. Meski baru pulih dari cedera, catatan impresifnya dengan timnas 3 gol dari 4 laga awal menjadikan ekspektasi begitu tinggi. Publik berharap ia bisa langsung tampil sebagai starter melawan Arab Saudi. Menurut laporan tim pelatih fisik, kondisi Romeni terus membaik dan ia memiliki peluang besar untuk tampil sejak menit pertama. Jika benar-benar bugar, striker ini bisa menjadi pembeda di laga penuh tekanan tersebut, sekaligus simbol semangat juang Garuda untuk mencuri poin di kandang lawan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia versus Arab Saudi nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia kini berada pada fase yang sangat menentukan. Kualitas skuad yang dibawa Patrick Kluivert sudah menunjukkan arah jelas. Ia ingin membangun keseimbangan antara pertahanan solid dan kreativitas di lini depan. Namun, tantangan menghadapi Arab Saudi bukan sekedar soal teknis di lapangan, melainkan mental bertanding. Bermain di Jeddah di hadapan puluhan ribu supporter tuan rumah akan menjadi ujian besar bagi Garuda. Lebih lanjut, meski begitu, kehadiran pemain-pemain yang sedang dalam performa terbaik seperti Emil Audero hingga kembalinya Ole Romeni memberi optimisme tersendiri. Publik wajar menaruh harapan tinggi karena ini adalah momentum bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya sekedar peserta, melainkan pesaing serius di level Asia. Setiap langkah Timnas Indonesia di kualifikasi ini adalah bukti bahwa mimpi besar bukan sesuatu yang mustahil. Meski lawan kuat menanti, Garuda selalu punya semangat juang yang tak pernah padam. Dengan kerja keras, keyakinan, dan doa seluruh rakyat, Indonesia bisa mencatat sejarah baru. Saatnya percaya bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi menuju Piala Dunia. Terkuak, alasan mengejutkan Marcelino Ferdinand tak dipanggil Timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, keputusan Patrick Kluivert untuk mencoret nama Marcelino Ferdinand dari daftar 28 pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 langsung menuai tanda tanya besar. Publik menduga ada alasan non-teknis, tapi PSSI melalui Arya Sinulinga menegaskan semua murni kewenangan pelatih. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Berikut ini 5 faktanya. 1. Kewenangan penuh ada di tangan pelatih. Arya Sinulinga, Exco PSSI, menekankan bahwa pemilihan pemain adalah hak prerogatif pelatih. Tidak ada intervensi dari federasi. Bahkan ketika publik mempertanyakan absennya nama besar seperti Marcelino. Menurut Arya, PSSI di bawah kepimpinan Erick Thohir sudah berkomitmen tidak ikut campur dalam pemilihan pemain. Baik itu untuk timnas senior maupun kelompok umur, semua diserahkan sepenuhnya kepada pelatih yang bertugas. Hal ini menunjukkan betapa independennya proses seleksi skuad Garuda. 2. Jam terbang jadi faktor penentu. Salah satu spekulasi utama yang muncul adalah minimnya menit bermain Marcelino bersama klubnya, AS Trencin. Hingga kini, gelandang muda tersebut bahkan belum sempat menjalani debut musim ini. Bagi seorang pelatih, kondisi kebugaran dan ritme bertanding sangat penting. Tanpa jam terbang, pemain dikhawatirkan tidak berada pada level kompetitif yang dibutuhkan, terlebih menghadapi laga besar melawan Arab Saudi dan Irak. 3. Evaluasi dari FIFA Matchday. Tak hanya faktor klub, penampilan Marcelino bersama timnas juga jadi bahan pertimbangan. Pada laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon di FIFA Matchday September lalu, performa sang gelandang dianggap belum maksimal.
Arya menduga evaluasi dari dua laga itu turut mempengaruhi keputusan Kluivert. Artinya, absennya Marcelino bukan sekedar faktor klub, tetapi juga hasil analisis langsung dari kinerja di lapangan internasional. 4. Tidak ada campur tangan PSSI. Rumor bahwa PSSI ikut mengatur pemilihan pemain kembali ditepis tegas. Arya mencontohkan, bahkan untuk pelatih Nova Arianto di Timnas U17 pun tidak pernah ada intervensi soal siapa yang harus dipanggil. Pesan ini penting untuk meredam spekulasi liar publik. Dengan demikian, jelas bahwa keputusan Kluivert murni berbasis strategi dan penilaian profesional, bukan karena tekanan pihak tertentu. 5. Timnas fokus hadapi laga krusial. Tanpa Marcelino, Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi dua laga berat kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi sudah menunggu pada 9 Oktober, disusul Irak pada 12 Oktober. Absennya salah satu talenta muda terbaik Indonesia tentu menjadi kerugian tersendiri. Namun, Kluivert diyakini sudah menyiapkan alternatif dan strategi matang demi menjaga peluang Garuda melangkah jauh di kualifikasi. Lebih lanjut, keputusan tidak memanggil Marcelino Ferdinand memang menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, publik merasa kehilangan salah satu talenta muda terbaik yang selalu memberi warna di lini tengah timnas. Namun di sisi lain, kita juga perlu menghargai keputusan pelatih yang tentu memiliki pertimbangan taktis dan strategis. Patrick Kluivert datang dengan visi dan cara pandang berbeda, sehingga setiap pilihannya pasti diarahkan untuk kepentingan tim secara keseluruhan, bukan individu semata. Absennya Marcelino bisa menjadi motivasi baginya untuk bekerja lebih keras di level klub agar kembali mendapat menit bermain dan membuktikan kualitasnya. Timnas Indonesia pun tetap harus fokus dengan skuad yang ada, sebab laga melawan Arab Saudi dan Irak membutuhkan konsentrasi penuh serta kesiapan kolektif, bukan hanya bergantung pada satu pemain. Situasi ini seharusnya tidak membuat kita pesimis. Justru dari momen absennya Marcelino, kita bisa belajar bahwa Timnas Indonesia punya banyak pilihan pemain yang siap membuktikan diri. Untuk Marcelino sendiri, ini bukan akhir perjalanan, melainkan kesempatan untuk bangkit lebih kuat, menunjukkan kualitas dan kembali merebut hati pelatih. Bagi para supporter, teruslah percaya dan mendukung Garuda. Setiap tantangan adalah jalan menuju kematangan. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Comeback mengejutkan. Ole Romeni akhirnya kembali ke Timnas Indonesia setelah cedera panjang. Sebelumnya diberitakan, penyerang Timnas Indonesia Ole Romeni akhirnya kembali masuk skuad Garuda untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Oxford United itu sebelumnya sempat absen karena cedera, namun kini ia memberi sinyal siap tampil lagi dengan penuh semangat. Berikut ini 5 faktanya. 1. Respon singkat tapi bermakna di media sosial. Tak butuh kata-kata panjang, Ole Romeni memilih Instagram Story untuk merespons pemanggilannya. Ia mengunggah foto mengenakan jersey Timnas Indonesia lengkap dengan emotikon wajah hormat. Gestur sederhana itu seakan menyampaikan pesan bahwa dirinya sudah siap kembali berjuang untuk Garuda. Para supporter pun langsung menyambut postingan itu dengan penuh antusiasme, menandakan harapan besar pada sosok Romeni di lini depan. 2. Pemulihan cedera yang berbuah kabar baik. Romeni sebelumnya sempat menepi karena cedera saat memperkuat Oxford United melawan Arema FC di ajang Piala Presiden. Cedera itu membuatnya absen pada FIFA Matchday September melawan Taiwan dan Lebanon. Kini, sang striker sudah terlihat ikut berlatih lagi. Kondisi yang membaik ini membuka jalan baginya untuk kembali memperkuat timnas di momen penting menuju Piala Dunia 2026. 3. Rekor gol tajam di kualifikasi Piala Dunia.
Bukan tanpa alasan Patrick Kluivert kembali memanggilnya. Romeni sudah mencetak 3 gol dari 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol-gol itu lahir ke gawang tim besar seperti Australia, Bahrain, dan Cina. Produktivitas ini menjadikan Romeni salah satu senjata andalan Garuda, terutama saat menghadapi lawan-lawan kuat di putaran berikutnya. 4. Absen di FIFA Matchday berimbas pada performa tim. Ketidakhadiran Romeni sempat terasa di laga-laga sebelumnya. Saat melawan Taiwan, timnas memang pesta gol dengan skor 6-0. Namun ketika menghadapi Lebanon, lini depan terlihat kesulitan mencetak gol hingga laga berakhir imbang 0-0. Kehadirannya kini dianggap sebagai solusi untuk menambah daya gedor Garuda, terutama ketika harus menghadapi lawan dengan pertahanan solid. 5. Tantangan berat menanti, Irak dan Arab Saudi. Comeback Romeni langsung disambut 2 laga besar. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dan Irak pada 12 Oktober 2025, keduanya di King Abdullah Stadium Jeddah. 2 pertandingan ini akan menjadi ujian berat sekaligus kesempatan bagi Romeni membuktikan dirinya sebagai mesin gol andalan Garuda. Apalagi hasil di putaran keempat ini akan sangat menentukan langkah Indonesia menuju Piala Dunia. Lebih lanjut, kembalinya oleh Romeni ke timnas Indonesia jelas menjadi angin segar. Dalam situasi di mana lini depan Garuda sempat kesulitan mencetak gol saat melawan tim kuat, hadirnya seorang striker yang sudah teruji di level internasional adalah kabar baik. Bukan hanya karena ia punya naluri gol yang tajam, tetapi juga karena mentalnya yang tak mudah goyah. Respon sederhana di media sosial pun menunjukkan betapa besar tekadnya untuk kembali berkontribusi. Namun di sisi lain, tantangan besar sudah menunggu. Irak dan Arab Saudi bukan lawan sembarangan, sehingga publik tentu berharap pemulihan cedera Romeni benar-benar tuntas agar ia bisa tampil maksimal. Kini, semua mata akan tertuju padanya. Apakah ia mampu jadi pembeda lagi bagi skuad Garuda? Setiap comeback selalu membawa cerita tentang keteguhan hati dan semangat pantang menyerah. Ole Romeni sudah membuktikan bahwa cedera bukan akhir dari perjuangan, melainkan batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Begitu juga kita, apapun tantangan yang menghadang, jangan pernah berhenti berusaha. Ingat, kesempatan besar selalu datang pada mereka yang berani bertahan dan percaya pada proses. Kalau Romeni bisa kembali dengan keyakinan penuh, kita pun bisa bangkit dari situasi sulit menuju kemenangan kita masing-masing. Mengejutkan, Erick Thohir buka suara soal 28 pemain timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentar penting terkait daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan melakoni 2 laga krusial di Arab Saudi pada Oktober mendatang, dan Erick mengingatkan semangat Garuda untuk tetap membara. Berikut ini 5 faktanya. 1. 2 laga berat menanti di Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga penting dalam grup B. Laga pertama akan mempertemukan Garuda dengan tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dini hari. Hanya 3 hari berselang, Indonesia kembali turun menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025. Kedua pertandingan itu digelar di King Abdullah Stadium yang dikenal memiliki atmosfer megah dan tekanan besar bagi tim tamu. Tidak hanya soal kualitas lawan, kondisi cuaca dan dukungan fanatisme publik Arab juga diprediksi akan menjadi ujian mental tersendiri bagi skuad Indonesia. 2. Patrick Kluivert bawa 28 nama andalan. Untuk menghadapi tantangan ini, pelatih kepala Patrick Kluivert memanggil 28 pemain. Komposisinya cukup lengkap, mulai dari 3 kiper, 8 bek, 6 gelandang sayap, 6 gelandang tengah, hingga 5 penyerang. Daftar ini menunjukkan keseimbangan antara pemain abroad dan mereka yang berkiprah di kompetisi domestik. Nama-nama besar seperti Martin Paes, Emil Audero,
Justin Hubner hingga Mark Klok tetap dipertahankan, sementara beberapa wajah baru memberikan warna segar di lini depan. 3. Erick Thohir kirim semangat untuk Garuda. Meski tidak merinci lebih jauh soal strategi, Erick Thohir tampil memberi dorongan moral. Melalui unggahan di Instagram story pribadinya, ia menuliskan pesan singkat namun penuh makna. Semangat berjuang untuk Indonesia, Garuda. Ucapan ini menjadi penegasan bahwa dukungan dari federasi ada sepenuhnya di belakang skuad asuhan Kluivert. Bagi pemain, motivasi ini penting untuk menjaga kepercayaan diri saat menghadapi lawan yang kualitasnya di atas kertas lebih unggul. 4. Jalan terjal menuju Piala Dunia 2026. Skenario kelolosan Indonesia masih terbuka, tetapi jalannya tidak mudah. Untuk bisa langsung lolos ke putaran berikutnya, Garuda harus keluar sebagai juara grup. Artinya, kemenangan di 2 laga melawan Arab Saudi akan menjadi pilihan paling aman. Namun jika finish di posisi runner-up, Indonesia masih punya kesempatan melaju ke putaran kelima. Di fase itu, tim yang bertahan akan berebut tiket menuju Interconfederation Playoffs. Disinilah peluang nyata menuju Piala Dunia 2026 bisa ditentukan. 5. Skuad penuh warna dari Audero hingga Sananta. Daftar 28 pemain ini menghadirkan kombinasi menarik. Di bawah Mistar ada trio kiper, Martin Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Lini belakang diperkuat nama-nama kokoh seperti Jay Itzes, Jordi Amat, dan Kevin Dix. Lini tengah tetap solid dengan kehadiran Tom Hai, Mark Klok, hingga Ricky Kambuaya yang siap menopang serangan dari sayap seperti Calvin Verdonk dan Shane Patinama. Untuk urusan gol, publik akan menaruh harapan pada Ragnar Orat Manggoen, Oleh Romeni, dan Ramadan Sananta. Perpaduan pemain naturalisasi dan lokal diharapkan mampu menghadirkan kejutan. Lebih lanjut, situasi ini jelas menunjukkan betapa berat tantangan yang akan dihadapi timnas Indonesia. 2 laga melawan Arab Saudi bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan ujian mental, fisik, dan strategi. Publik tentu berharap pada kombinasi pemain abroad yang syarat pengalaman dengan pemain lokal yang sedang naik daun. Erick Thohir dengan caranya memberi semangat memang penting, karena di level ini motivasi bisa menjadi faktor pembeda. Namun, yang lebih krusial adalah bagaimana Patrick Kluivert mampu menyatukan ego dan gaya bermain para pemain agar bisa tampil sebagai satu tim yang solid. Jika dilihat dari kualitas lawan, peluang Indonesia memang tidak sebesar mereka. Tapi sepak bola selalu punya ruang untuk kejutan. Dengan persiapan matang, strategi tepat, serta mental tak kenal takut, Garuda bisa saja mencuri poin berharga yang menentukan langkah ke Piala Dunia. Jangan pernah meremehkan kekuatan mimpi dan kerja keras. Timnas Indonesia mungkin datang sebagai underdog, tapi justru dari situ lahir kejutan besar. Ingat, setiap pemain yang mengenakan lambang Garuda di dadanya membawa doa jutaan rakyat. Selama ada keyakinan, disiplin, dan keberanian untuk melawan tanpa gentar, peluang selalu terbuka. Percayalah, sejarah besar selalu dimulai dari langkah kecil yang penuh tekad. Saat Garuda mengepakkan sayapnya dengan sepenuh hati, tak ada lawan yang terlalu besar untuk ditaklukkan. Live di TV nasional, Timnas Indonesia tantang Arab Saudi. Oleh Romeni siap menggila di Jeddah. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Duel panas ini akan digelar di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB dan disiarkan langsung di TV nasional. Pertandingan ini menjadi sorotan besar, apalagi striker andalan Garuda, Oleh Romeni, siap tampil kembali setelah pulih dari cedera. Inilah 5 faktanya. 1. Oleh Romeni comeback, siap jadi mesin gol. Patrick Kluivert memanggil kembali Oleh Romeni setelah sang penyerang pulih dari cedera. Nama Romeni bukan sembarangan, karena sejak awal kepelatihan Kluivert, 3 gol yang diciptakan Timnas Indonesia semuanya berasal dari kaki striker Oxford United ini. Kehadirannya jelas membawa optimisme baru.
Publik menaruh harapan tinggi agar Romeni bisa kembali menggila dan menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan Arab Saudi. Apalagi mentalitasnya sebagai pemain diaspora sudah terbukti kuat menghadapi atmosfer pertandingan besar. 2. Marten Paes juga kembali perkuat Garuda. Selain Romeni, nama lain yang juga kembali adalah Marten Paes. Kiper FC Dallas itu sebelumnya absen di FIFA Matchday September, tetapi kini dipanggil lagi untuk memperkuat lini pertahanan. Patrick Kluivert menilai kehadiran Paes sangat penting. Dengan pengalaman tampil di Major League Soccer serta statusnya sebagai pelapis kiper utama Emil Audero di Cremonese, Paes diyakini bisa memberi rasa aman di bawah Mister Garuda. 3. Peluang kejutkan Arab Saudi lagi. Tak bisa dilupakan, pertemuan terakhir Indonesia dan Arab Saudi di SUGBK pada November 2024 berakhir dengan kejutan besar. Kala itu, skuad Garuda menang 2-0 lewat brace Marcelino Ferdinand. Kini, meski Marcelino tidak dipanggil, kualitas timnas Indonesia justru meningkat dengan hadirnya sederet pemain diaspora baru seperti Kevin Dix, Mauro Zylstra, Joey Pelupesi, Dean James, hingga Miliano Jonathans. Inilah modal yang membuat banyak pihak percaya Indonesia bisa kembali memberi kejutan. 4. Start apik jadi kunci lolos Piala Dunia. Di fase ini, setiap poin sangat berharga. Itulah mengapa kemenangan di laga perdana melawan Arab Saudi dipandang sebagai langkah krusial bagi Garuda. Patrick Kluivert menekankan pentingnya start apik agar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Menariknya, catatan kandang Arab Saudi tak terlalu istimewa. Dari 5 laga di kandang sendiri di babak sebelumnya, mereka hanya meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan sekali kalah. Statistik ini membuat peluang Indonesia mencuri angka di Jeddah cukup realistis. 4. Disiarkan langsung di TV nasional waktu tanding dini hari. Bagi pecinta sepak bola tanah air, laga ini bisa disaksikan langsung di layar kaca. TV nasional akan menyiarkan pertandingan pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Meski berlangsung dini hari, antusiasme dipastikan tetap tinggi. Supporter Garuda diyakini rela begadang demi menyaksikan perjuangan Romeni dan kawan-kawan menghadapi raksasa Asia, Arab Saudi di kandang lawan. Lebih lanjut, pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi di Jeddah akan jadi ujian mental sekaligus penentuan arah perjalanan Garuda di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran oleh Romeni yang kembali dari cedera jelas memberi suntikan kepercayaan diri mengingat perannya yang vital di lini depan. Marten Paes pun bisa jadi faktor penting untuk menjaga stabilitas pertahanan. Namun, jangan lupa, Arab Saudi bukan lawan sembarangan. Mereka punya pengalaman dan tradisi kuat di level Asia. Meski begitu, catatan kandang mereka yang kurang impresif bisa jadi celah bagi Indonesia untuk mencuri hasil positif. Kualitas skuad Garuda yang kini lebih solid dengan banyaknya pemain diaspora membuat harapan masyarakat bukan sekedar mimpi kosong. Kalau mampu tampil disiplin, menjaga konsentrasi, dan memaksimalkan peluang, bukan mustahil Indonesia kembali bikin kejutan seperti pertemuan sebelumnya di Jakarta. Laga dini hari nanti tak hanya soal 3 poin, tapi juga tentang menunjukkan bahwa Garuda sudah pantas disegani di level Asia. Jangan pernah ragu mendukung Garuda karena semangat supporter adalah bahan bakar utama bagi perjuangan timnas Indonesia. Lawan mungkin besar, stadion mungkin penuh tekanan, tapi sejarah sudah membuktikan bahwa Indonesia bisa mengejutkan siapa saja. Saat para pemain berjuang di lapangan, doa dan dukungan kita dari rumah akan jadi energi tambahan. Ingat, mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi angan-angan, melainkan tujuan nyata. Saatnya kita bersatu, percaya, dan menyalakan semangat. Garuda tak pernah takut terbang tinggi. Gila, ranking FIFA Indonesia bisa meroket 11 peringkat. Patrick Kluivert dipastikan bahagia.
Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia tengah menghadapi momen bersejarah jika berhasil menumbangkan Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bukan hanya membuka jalan lolos ke Piala Dunia, tetapi juga berpotensi naik 11 peringkat di ranking FIFA Dunia. Patrick Kluivert sebagai pelatih tentu jadi orang paling bahagia melihat peluang emas ini. Nah, berikut ini 5 faktanya. 1. Tambahan 30 poin FIFA, Indonesia meroket ke posisi 108 dunia. Mengutip data footballranking.com, kemenangan atas Arab Saudi dan Irak akan memberi tambahan minimal 30 poin bagi Timnas Indonesia. Dari 1.157,98 poin yang kini dikantongi, pasukan Garuda akan melesat ke 1.187,98 poin. Pencapaian ini cukup untuk membawa Indonesia naik ke peringkat 108 dunia, melewati sederet negara seperti Kazakhstan, Niger, Sudan, Gambia, Vietnam, hingga Lebanon. Namun, semua ini masih hitung-hitungan di atas kertas. Persaingan tetap ketat, karena mayoritas negara Afrika yang ada di atas Indonesia juga akan bertanding di kualifikasi zona mereka. 2. Lolos Piala Dunia 2026 bukan lagi mimpi. Lebih dari sekedar peringkat, kemenangan atas dua raksasa Asia ini akan memastikan langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Bayangkan, untuk pertama kalinya setelah sekian dekade, Garuda bisa terbang di pentas sepak bola terbesar dunia. Meski berat, peluang itu nyata. Arab Saudi sedang tidak stabil di laga kandang dengan catatan hanya 1 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir. Sementara Irak performanya menurun drastis hingga harus bersusah payah melawan tim sekelas Hong Kong dan Thailand. 3. Patrick Kluivert siap jadi sejarah baru. Kluivert, legenda sepak bola Belanda, punya peluang mencatat namanya dalam tinta emas sejarah Indonesia. Jika sukses membawa tim lolos sekaligus mendongkrak ranking FIFA, karirnya di Asia akan jadi sorotan global. Ia memang sempat dikritik karena mencoret beberapa nama bintang, namun strategi ini bisa saja jadi kunci kejutan. Para pemain yang dipanggil kini punya misi jelas, membuktikan diri dan mengukir sejarah. 4. Lawan berat tapi bukan mustahil dikalahkan. Arab Saudi dan Irak memang memiliki ranking FIFA jauh di atas Indonesia, masing-masing di posisi 59 dan 58 dunia. Namun, ranking bukan segalanya. Tekanan mental justru bisa berpihak ke skuad Garuda yang datang tanpa beban besar. Kondisi Arab Saudi yang goyah di kandang dan Irak yang kesulitan menjaga konsistensi bisa menjadi celah. Laga ini akan sangat bergantung pada disiplin permainan, mental juang, serta strategi jitu yang disiapkan Kluivert. 5. Jadwal penentu sejarah. Semua mata akan tertuju pada dua pertandingan ini. Indonesia lebih dulu menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB, lalu dilanjutkan duel hidup mati melawan Irak pada 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB. Dua laga ini bukan hanya sekedar pertandingan biasa. Bagi pemain, pelatih, dan seluruh pendukung tanah air, inilah panggung yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. Lebih lanjut, situasi ini jelas menjadi momentum emas bagi sepak bola Indonesia. Bukan hanya soal angka di ranking FIFA, tapi juga tentang mimpi besar tampil di panggung dunia. Lawan memang berat, namun Arab Saudi dan Irak juga bukan tim yang sedang berada di puncak performa. Dengan strategi tepat, disiplin tinggi, dan mental juang pemain, peluang Garuda untuk membuat kejutan terbuka lebar. Jika berhasil, ini bisa jadi tonggak sejarah baru yang mengubah cara dunia memandang sepak bola Indonesia. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Timnas Indonesia sudah membuktikan bahwa kerja keras dan semangat juang bisa membawa kita sejajar dengan tim-tim kuat dunia.
Kini saatnya percaya, dukung sepenuh hati, dan buktikan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan.